baru saja lihat film Titanic. Wah, kapal terindah dan termewah yang beratnya 52.310 ton. Tapi sayang, kapal itu tenggelam pada tahun 1912 dan 1.517 penumpangnya meninggal. Hanya 710 yang selamat. Seandainya ada Yesus di kapal itu, pasti tidak ada seorang pun yang mati. Loh, Yesus itu kan maha kuasa. Masa tidak bisa hentikan musibah itu? Jangan salah, Keila. Pengurus kapal itu sangat sombong dan mengatakan kalau Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Wow, baru tahu Keila ada orang secongkak itu. Sangat berbeda dengan Yesus, di mana kita sudah mendapat penjelasan tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air, menenangkan badai, dan membuat semua penumpang kapal itu selamat. Walaupun Yesus bisa terus berjalan di atas air, tetapi dia mau masuk ke dalam perahu, dan Petrus ikut bersamanya. Kita lanjutkan kisah Yesus, penguasa alam semesta yang berdaulat dan harus selalu dihormati. Adik-adik, yuk kita berdoa karena kita mau belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar akan firman. Biarlah Engkau melembutkan hati kami Tuhan, supaya hati kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya setiap waktu kami belajar firman Tuhan bukan menjadi waktu yang sia-sia. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus menolong Petrus supaya tidak tenggelam, Tuhan Yesus bersama dengan Petrus kemudian naik di atas perahu. Nah, ketika Tuhan Yesus bersama dengan Petrus berada di atas perahu itu, ada keajaiban yang terjadi. Kalian tahu nggak adik-adik, keajaiban apakah itu? Ya, ketika Tuhan Yesus berada di atas perahu itu, maka angin yang tadinya keras, air yang tadinya bergelora menjadi tenang, menjadi teduh sekali. Melihat kenyataan ini, murid-murid menyadari bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu berkuasa atas alam ciptaan ini. Sehingga semua ciptaan tunduk kepada Tuhan Yesus. Itulah mengapa kemudian murid-murid itu bersujud sembah kepada Tuhan Yesus dan mereka berkata, sungguh Engkau anak Allah. Mengapa mereka kok berkata demikian adik-adik? Ya, mungkin selama ini murid-murid itu melihat Tuhan Yesus hanya sebagai manusia biasa saja. Ya memang sih Tuhan Yesus itu guru yang hebat, pengajarannya penuh dengan kuasa, hidupnya saleh, dan dia juga mampu untuk membuat mujizat-mujizat. Tapi itu semua tidak cukup adik-adik. Mereka harus melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa atas alam ciptaan ini. Ketika itu adik-adik, mereka menjadi teringat. Oh, inilah anugerah ilahi yang besar yang dijanjikan Tuhan berabad-abad sebelumnya, yang kemudian diingatkan kembali oleh para nabi dalam nubuatan-nubuatannya. Dan sekarang ini mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Oh, inilah kepenuhan Allah ada di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kalau kita ditanya, apakah Tuhan Yesus itu bagi kita? Siapakah Tuhan Yesus itu bagi kita, adik-adik? Apakah kita juga seperti murid-murid yang pada waktu itu memikirkan Tuhan Yesus hanya sebagai manusia biasa? Oh, dia adalah manusia yang pengajar yang hebat saja. Atau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penyembuhku. Atau Tuhan Yesus adalah,
Oh, dia adalah nabi yang berkuasa, yang bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Oh, Tuhan Yesus adalah Raja Gereja. Apakah hanya itu, adik-adik? Tidak cukup. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa Dia bukan hanya Raja Gereja. Tuhan adalah Raja alam semesta ini. Tuhan bukan hanya berdaulat di dalam gereja saja, tetapi Tuhan Yesus berdaulat di dalam alam semesta ini. Kalau seluruh alam ini tunduk taat kepada Tuhan Yesus. Biarlah pengenalan kita semakin hari semakin limpah, semakin mengenal bahwa Dia sungguh-sungguh Allah yang berdaulat, adik-adik. Sehingga kita sungguh-sungguh mempunyai iman yang teguh, supaya dalam segala sesuatu kita tidak pernah menyangkal Tuhan. Mengapa? Karena kita berlindung kepada Allah yang hidup, yang turun menjadi manusia, yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang bukan hanya Raja Gereja, tetapi Raja seluruh alam ini. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini menguatkan kita, meneguhkan kita untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau menyatakan kepada kami bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Engkau bukannya berdaulat di dalam gereja, Tuhan. Engkau berdaulat di dalam seluruh alam ini, ya Tuhan. Kami aman di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami aman di dalam tangan perlindungan Tuhan. Biarlah kami tidak takut dan gentar dalam setiap pergumulan hidup kami. Namun biarlah kami boleh setia mengikut Tuhan. Sehingga hidup kami boleh mempermuliakan Engkau, ya Tuhan. Supaya di dalam segala sesuatu kami boleh menikmati Engkau. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan yang dengan murah hati mengikatkan diri pada perjanjian kovenan dengan Petrus di tengah ketakutannya. Yesus sangat sabar. Meskipun ada kesombongan sebelum Petrus turun ke dalam air yang diikuti rasa kurang percaya. Jadi anak-anak, bila kita berjalan dengan iman yang dianugerahkan Allah dalam Tuhan Yesus, maka kita akan berjalan bersamanya dan akan memerintah bersama Dia. Bila aminkan, karena itulah kepenuhan anugerah ilahi yang sudah dan akan terus difirmankannya. Baca lanjutan pengenalan akan Yesus Kristus melalui Matius 16 ayat 13 sampai 17. Sampai jumpa.